Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini mau mengumpulkan kami dalam hadirat-Mu, semuanya karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruh anak-anak kami. Dan kami boleh bersehati bersama-sama, berkumpul di dalam hadirat-Mu, mengalami Engkau Allah yang nyata di antara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dengan suaramu, Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Engkau sungguh Kau Bapa-Ku, sahabat-Ku, saksikan kebaikan-Mu sepanjang hidupku. sepanjang hidupku. Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita adakan pujian ini dari awal. Kita adakan kuciptakan. Kucintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku,
Tuhan. Sekali lagi sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Sepanjang hidup kami Kaulah yang setia. Haleluya. Terima kasih kami berdoa. Nafas kami memuliakanmu, kami bernyanyi bagimu. Aku yang ada Allah yang mulia, kami nyanyikan segala kebaikanmu yang nyata dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sepanjang hidup kami Kau Allah yang setia menuntun kami. Bawa kami untuk terus berjalan di jalan-Mu dalam terang kebenaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang terus menuntun memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah yang kami cintai, Kaulah yang nyata dalam hidup kami. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih. Setiap langkah hidup kami dari hari ke hari Kaulah yang mengajari kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau, mengandalkan Engkau, mempercayai Engkau dalam segala keadaan, dalam segala hal. Engkaulah andalan bagi kami. Engkaulah Allah yang kami percayai sepenuhnya di setiap langkah hidup kami. Haleluya. Kau ajariku lewati hari ini, Kau mampukan ku lewati badai dunia. Semua karena Kau memilihku untuk tetap pribadi.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pembelaan-Mu, buat pertolongan-Mu, bahkan penjagaan-Mu nyata sempurna dalam hidup kami. Terima kasih, Allah yang sangat-sangat baik, Allah yang sangat ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur atas karya-Mu yang nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu melimpah di dalam kami. Kami mau bersukacita bersama-sama di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, betapa baiknya Tuhan bagi kita. Amin. Semua disediakan
laki itu. Mukanya gambar kamu. Kami Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, tiada pantaramu menyatu nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tiada pantaramu, seluruh jiwa menyatu nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sembah puji namamu, semesta bersuka sesama dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Haleluya. Biar hidup kita senada dengan surga. Amin. Haleluya. Apapun keadaan kita hari ini, tidak ada alasan bagi kita untuk berdiam, tidak memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang Kau katakan pada kami hari ini. Terima kasih. Inilah hidup kami. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Inilah hidup, ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku, Engkau sertaku.
ku senangkanmu. Tuhan Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Wah, dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu Tuhan. Tuhan Engkau sangat ku cinta, karena hidupku ada padaku. Wah, dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan Kau sangat ku cinta, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu ada padaku. Wah, dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu. Ku tetap tenang bersama-Mu, tetap damai, ku tetap damai bersama-Mu, tetap aman, ku tetap aman bersama-Mu. Kami tetap aman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami aman karena Kau tinggal di dalam kami. Kami bisa tenang karena hidup-Mu ada dalam kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tinggal di dalam kami. Bagi kami. Bahkan Engkau menyatu dengan kami, melekat denganmu, menyatu Terima kasih padamu, Kau balik. sehingga segala makhluk yang memandang kepada kami dapat memandang kepadamu. Tariklah kami semakin berdekat kepadamu. Tariklah kami kepadamu, Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tunjukkan hati kami sepenuhnya. Kami tenangkan
roh, jiwa, tubuh, bahkan nyawa kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan keindahan bersekutu dengan Engkau. Keindahan menyembah Engkau, memuji Engkau, memuji nama, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh memandang keindahan wajah. Kami boleh merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Boleh kembali menguasai hati dan pikiran kami. Silakan Tuhan, ambil alih waktu ini Tuhan. Waktu ini boleh menjadi waktu-Mu untuk kembali mengisi kami dengan perkataan-perkataan. Sehingga perkataan-perkataan-Mu itu yang tinggal di dalam pikiran kami, menggantikan perkataan-perkataan yang berasal dari dunia ini, yang berasal dari gagasan pikiran kami. Biarlah hanya pikiran-Mu saja yang menghidupkan kembali setiap gagasan, setiap pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan untuk selamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat malam. Siapa yang foto? Kak Keisha di mana ini? Mana orang? Di mana kakak itu? Kamu tahu semua. Iya kak, kakak di mana kak? Jawab dulu. Kos temen. Di mana lah itu? Di mana katanya? Kos temen di kelas apa? Di rumah kakaknya Bu Ranti. Iya. Iya. Gak kedengaran loh suaramu. Kamu mau matiin langsung mic-mu. Iya. Ya, dengaran nggak? Iya. Ya berarti mamimu betul. Tapi bilang tadi mamimu semua tahu. Oke, shalom semua. Shalom dari mana dulu? Keluarga Mangsang. Mana Jelita? Mana Jelita? Kita udah tidur. Kemana dia? Oh tidur. Oh. Dia masih ada? Masih nyanyi tuh? Barusan Walah. Gak ikut, tidur siang kayaknya. gak ikut ke foto dong tadi dia. Aduh. Shalom keluarga Mangsang Bawah. Keluarga Esther. GMP, belakang GMP. Mana Bang Tian? Wah? Masa masih ada kerja kelompok? Enggak, sama Bang Justin tulang di depan. Bang Oh. Justin datang. Oh, karena dalang Mbak Justin jadi nggak ikut gitu. Aja Bang Justinnya. Shalom keluarga Glory. Dari tadi nggak buka video. Oke, shalom keluarga Yeye, Bang Marvel, Bintang Muda. Shalom semuanya. Siapa lagi yang belum? Shalom Pak Lunggu. Radio nak? Ada? Oh ya ada ya. Shalom yang di radio ya. Salam juga Pak. Maaf Pak baru buka apa yang ngesek mic-nya Pak.
Oke, puji Tuhan. Oke. Mari kita lanjut ya. Tuhan, kembali kita boleh bersekutu. Mari saudara kita belajar pelan-pelan ya. Pastikan semua kita mengikuti ya. Supaya nanti kita mengerti kehidupan apa yang sedang kita masuki. Kehidupan apa yang sedang kita jalani. Jadi apa saja yang kita hadapi setiap hari, semuanya ada tujuannya untuk benar-benar kita itu menyadari bahwa kehidupan kerajaan itu adalah kehidupan yang didambakan oleh semua makhluk. Apa saja yang saudara saksikan, apa saja yang saudara alami, saudara tonton mungkin, saudara dengarkan mungkin gitu ya. Kalau saudara mungkin menyimak segala kejadian-kejadian yang terjadi, mungkin saudara, kenapa kok bisa seperti ini ya keadaan bangsa. Kalau misalnya saudara merenungkan keadaan bangsa kita gitu ya, kenapa? Saudara perhatikan bagaimana dolar naik terus gitu ya. Tentu kan itu akan berimbas saudara. Ya, tentu ada banyak hal saudara yang tidak bisa kita prediksi akan terjadi. Karena adanya pembiaran gitu, karena adanya saling kompromi saudara. Saya jadi bisa bayangkan saudara bagaimana ketika Nuh itu saudara. Ketika dia bisa tetap fokus untuk bergaul karib dengan Tuhan di tengah kondisi manusia yang rusak saudara. Ya. Tentu saudara dia akan merasa sendirian saudara. Tapi saudara bagaimana dia bisa tetap menjaga hatinya, tetap bisa bersekutu saudara. Itu adalah sesuatu yang luar biasa saudara. Nah saudara, kita tidak tahu saudara sampai kapan kita itu seperti dilatih duduk di kaki Tuhan. Setelah mungkin di masa yang lampau kita itu sana kemari melayani, banyak hal yang kita lakukan gitu ya. Dan sekarang ini saudara kayak dia fokus ngajarin kita sampai kita benar-benar bisa mengenal Tuhan lebih dalam dari dekat. Itulah yang Tuhan lakukan setiap hari kepada kita. Ya, saudara harus bersyukur dengan itu. Saudara harus benar-benar terus mencari gitu, dalam hati saudara, dalam perenungan saudara gitu. Saudara harus terus mencari. Gitu. Apa saja yang kita dengar, yang kita persekutukan, saudara, tidak ada yang kebetulan. Saudara. Tuhan bisa membawa dari satu persekutuan apa yang kita persekutukan, gitu ya. Walaupun kita sedang mempersekutukan apa itu Alkitab yang sesungguhnya, bagaimana harusnya kita memperlakukan Alkitab gitu ya. Nah, saudara, Tuhan itu bisa terus mengajari kita, membimbing kita, menuntun kita. Sehingga saudara, harapan Tuhan saudara, kita itu bisa menemukan kebahagiaan di dalam persekutuan ini saudara. Ya. Itulah sebetulnya tujuan dari keselamatan kita. Atau sebetulnya seperti itulah keselamatan itu bekerja saudara. Kalau kita boleh mengenali setiap perkataan-perkataan Tuhan saudara, kita boleh mengenali setiap hikmatnya gitu. Tahukah saudara? Kalau saudara mengalami
hal-hal yang membosankan dalam hidup ini ya. Kalau saudara mungkin rasakan misalnya sepanjang hari kok rasanya, misalnya gitu ya, kayak gimana gitu. Kayak gimana ya kita melihatnya. Nah, jadi saudara, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita mulai mengerti apa sih arti bersekutu ini, apa sih artinya duduk di kaki Tuhan ini, ketika kita coba mulai menimbang-nimbang, kita renungkan dalam-dalam, tentu ada artinya ini, tentu ada tujuannya ini. Nah, kalau kita punya sikap seperti itu saudara, maka kita itu sebetulnya sudah dekat kepada mengalami hidup dalam kerajaan. Dalam kerajaan. Ketika kita mulai diajarkan apa sih sebetulnya arti manusia yang rusak itu. Apa sih artinya? Jadi semua firman yang kita dengarkan ini, itu banyak maknanya saudara. Jadi waktu-waktu kita yang luang, waktu-waktu kita yang kosong, akan diisi dengan pemahaman-pemahaman yang baru tentang firman Tuhan ini. Ya, kadang kan kita misteri kan dengan kehidupan kita ini atau kehidupan manusia ini. Cobalah sekarang. Misalnya ketika seseorang itu kan ketika dia tamat sekolah, tamat kuliah, lalu dia ingin bekerja. Oke. Ketika sekolah dia sudah diarahkan misalnya ngambil jurusan tertentu gitu ya. Bentar dulu ya supaya jangan mengganggu dulu. Oke. Nah, ketika seseorang itu sudah mengambil jurusan tertentu kan sudah diarahkan gitu. Kalau sekarang itu saudara, kurikulum Merdeka itu memilih mata pelajaran tertentu. Dari situlah nanti akan diarahkan ke arah mana dia nanti akan kuliah. Oke, dapatlah passionnya gitu. Dapatlah istilahnya jurusannya kemana sih, panggilannya kemana. Kalau dulu kan dibatasi cuma 3 jurusan atau 4 jurusan gitu kan. Ada bahasa satu lagi kan. Nah, ada IPA, PS, biologi dulu kan dibagi 2 kan, fisika, biologi, tambah lagi bahasa gitu. Nah, saudara, kalau sekarang ini saudara sudah karena lapangan pekerjaan itu luas gitu, maka dibuatlah jurusan-jurusan yang berbeda. Kalau sekarang kan fakultas-fakultas itu kan sudah banyak sekali saudara. Apa yang dulu nggak ada sekarang ada. Gitu. Bahkan sudah masuk seni, semua sudah masuk di sana saudara. Hukum juga luas gitu ya. Hukum tata negara, hukum apa lagi gitu kan. Sangat luas sekali. Gitu. Nah, saudara, ketika seseorang mencapai itu, kuliahlah dia kan, selesai, lalu kuliah, lalu dia masuk ke tempat yang disarankan. Lalu kan dia kan gitu, apalagi ya, oke, mulai punya uang gitu kan, dia nabung, oke aku pengen punya kendaraan, oh ini setting bisa punya kendaraan, lalu pengen punya rumah, dapatlah rumah, mempersiapkan pernikahan kan, lalu dapat calon pasangan hidup gitu kan, lalu menikah, punya anak, setelah itu sampai saudara perjalanan ini panjang gitu kan, sampai usia tertentu, akhirnya tibalah di ujung jalan. Disitulah orang mulai merenung. Sebetulnya hidup ini seperti ini saja kah? Sementara banyak hal saudara yang tanda tanya di dalam hidup kita ketika kita menjalani hidup ini saudara. Oke, kita menjalaninya. Lalu saudara, apa sih sebetulnya?
Tibalah kita itu pada satu keadaan di mana kita itu bosan dengan hidup ini. Makanya dikatakan ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ya, semua akhirnya mereka berkata sia-sia. Untuk apa? Misalnya saudara, kayak di luar negeri itu ya, kayak di Singapura misalnya. Jadi yang dulu di sini kan, apa itu namanya? Kan dia itu menjaga seorang akong gitu ya. Ya kan? Terus ternyata akongnya itu meninggal. Oke. Tapi saudara, ternyata si akongnya ini dia nggak baik dengan dia nggak punya anak gitu, terus dengan saudara-saudaranya pun nggak baik. Dan dia punya rumah, dia punya apa gitu. Nah, akhirnya apa? Rumahnya dia diwariskan kepada siapa? Kepada gereja, diberikan kepada gereja. Gereja yang mengelola. Jadi banyak kondisi seperti ada yang diberikan juga kepada pembantunya, sudah diwariskan kian. Gitu. Maksudnya gini loh. Ternyata setelah kalau seharusnya menjadi seperti itu, kalau jadinya seperti itu, untuk apalah coba dia capek-capek semua kayak gitu. Ya kan? Dia berjuang untuk kerja, mungkin banting tulang juga dia untuk mendapatkan semua itu. Tapi toh akan diserahkan kepada orang lain. Gitu kan? Nah, saudara, sekarang ketika saya rindu saudara setiap kita itu bisa lebih masuk lebih dalam. Kadang-kadang saya khawatir dalam hati saya gitu. Kadang-kadang dari cara setiap saudara mendengarkan, kadang-kadang saya rasakan gitu. Belum bisa masuk terlalu dalam. Harapan Tuhan saudara dengan dia berkata-kata gitu ya. Kita menemukan kedalaman hati Tuhan itu saudara. Ayo, sebetulnya apa sih yang seharusnya kamu cari? Kira-kira kayak gitu saudara. Pertanyaan Tuhan di dalam batin kita. Apa sih? Mulailah pikir ulang. Mulai renungkan. Siapapun di sini sudah mengerti bahasa. Sudah mengerti tentang kehidupan. Anak-anak juga sudah mengerti kalau mereka juga punya masalah kan. Ya. Anak-anak juga sudah punya masalah tentunya. Suaranya bagaimana? Oke kah? Ada bunyi nggak? Nggak ada bising? Kadang-kadang rekamannya itu kurang kencang. Coba sebentar ya. Saya nggak tahu. Saya perhatikan rekamannya itu suaranya harusnya sudah. Oke, saya fullkan aja. Oke, sudah ya. Cek 1 2. Oke, anak-anak juga kan tentu punya masalah. Tentu mulai memikirkan, ya apa sih sebetulnya gitu. Ketika misalnya kita mengalami kegagalan gitu ya. Ketika anak-anak mulai berpikir setelah nggak sama lagi kan kalau misalnya kayak Yabes lah gitu kan. Yabes itu kan tentu dia apa gitu ya. Dia mulai langsung pikir, ih ternyata nggak sama lagi ya sekarang. Ternyata waktu anak-anak itu singkat ya gitu. Di mana harus mengandalkan orang tua. Ternyata sekarang sepertinya orang tua berubah jadi kayak keras gitu. Memang harus demikian gitu. Seorang orang tua kalau misalnya melihat anaknya sudah besar tapi nggak mandiri, wah itu akan gelisah. Nggak bisa kayak gini. Nah,
Berarti kan dalam kondisi seperti itu kan, si seorang anak yang sudah mulai menjadi dewasa, dia itu harus keluar dari keadaan kekanak-kanakannya. Gitu. Karena dia mulai harus memikirkan dirinya sendiri. Gitu. Nah, sama kayak Kesia juga kan, mulai berpikir ke depan. Nanti selesai kuliah ini, gimana pekerjaan? Mulai kan akan berpikir. Gitu. Ada banyak hal yang dipikirin. Gitu. Sama semua yang lain. Yang mau masuk SMP, yang mau masuk SMA, yang naik SM, kelas berapa gitu ya. Mulai ada yang dipikirkan gitu. Nah, disitulah sebetulnya setiap kita yang ada di sini, siapapun kita gitu ya. Mau anak-anak juga. Mulailah menemukan rahasia di dalam persekutuan kita dengan Tuhan ini. Gitu. Kalau saya terus mengatakan Tuhan itu nyata, kalian mesti buktikan gitu. Bahwa memang Tuhan itu nyata. Ya minimal kalian seperti Tuhan Yesus mengatakan begini. Kalau kalian gak percaya kepadaku, kan Yesus bilang gitu. Kalau kalian gak percaya kepadaku, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu. Supaya nanti kamu bisa ditolong. Percaya kepada pekerjaan-pekerjaan. Nah, tentu saudara sudah mendengarkan, sudah melihat sendiri sedikit banyak apa yang saya alami. Sampai hari ini, kalau saudara lihat, saya tetap teguh gitu, apa namanya, mencari Tuhan. Tentu saudara, harusnya kan saudara bertanya-tanya, kenapa ya kok bisa ya seperti itu ya? Tentu ada rahasianya. Gitu. Apa sih rahasianya? Ya. Nah, jadi saudara, setiap kita yang ada di sini mulai sudah harus menemukan Tuhan itu sendiri. Misalnya ketika saya ceritakan tentang, ketika kita mempersekutukan tentang Nuh gitu ya. Kemarin itu. Itu apa ya? Saya itu benar-benar membayangkan bagaimana Nuh itu hidup gitu. Karena kan setiap hari juga saya memperhatikan, kalau saya sudah dengar-dengar berita gitu. Karena kan memang jengkel saudara. Jengkelnya itu gini contohnya. Ternyata sudah 10 tahun ini di daerah Kalimantan itu kita itu mengimpor energi, mengimpor listrik saudara. 10 tahun. Bayangkan kan kalau impor itu kan berarti kita bayar pakai dolar dari Malaysia bayar. Sementara di daerah Jawa karena banyaknya tutup perusahaan, kita itu berlimpah berlimpah listrik. Sampai-sampai saudara. Saking berlimpahnya, saking takutnya kehilangan apa namanya orang konsumen kayak di Bali misalnya. Kan sekarang ini kan listrik tenaga surya itu makin makin gampang gitu. Jadi kalau hitung-hitungan gitu saudara. Jadi sekarang listrik tenaga surya itu kalau hitung-hitungan orang bisa benar-benar lepas dari PLN. Bahkan di waktu itu saudara, jadi kalau kalau si orang yang memasang PLTS itu saudara, mereka bisa jual kembali gitu. Mereka jual gitu, mereka kelebihan, mereka supply. Bisa gitu. Jadi diuangkan. Awalnya dulu diuangkan tapi belakangan kali. Jadi kita sangat berlimpah. Saking kita kelimpahannya itu saudara. Saking kita kelimpahannya. Jadi sampai yang seperti jadi ada banyak itu yang harus apa namanya berurusan dengan hukum gitu. Jadi hukum untuk bikin PLTS itu sangat sulit saudara. Wah itu hukumnya kadang-kadang seperti ini ya. Sementara di tempat lain kita impor bayar. Lucunya juga saudara. Bayangkan kita mengimpor bawang putih dari Singapura. Singapura di mana ada tanah? Ini yang saya ceritakan ini adalah seperti inilah di dunia yang sedang kita lihat. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira Nuh melihat keadaan di sekitarnya pada waktu itu, saudara. Yang hidup untuk diri sendiri, saudara. Seperti yang saya ceritakan, masalah judi online, masalah pembunuhan, masalah
Misalnya ini baru-baru ini ada yang ditangkap misalnya siapa itu vokalisnya Virgin itu sudah katanya konsumsi narkoba. Bukannya selama ini mereka nggak tahu, tahu semua sudah. Tapi ceritanya untuk mengalihkan isu, mereka bisa dialihkan ke sana. Misalnya para koruptor yang tadinya katanya dari DPO gitu, tahu mereka posisinya di mana. Tapi itu disiapkan nanti untuk bergen gitu. Tukar tambah politik sudah. Saling menyandera satu dengan yang lain. Sementara rakyat kecil, saudara, yang setia, yang ini sudah hidup di bangsa ini. Itu saudara sangat menderita, saudara. Kalau bangsa kita ini kayak Afrika, gak apa-apa lah. Tapi bangsa kita ini berlimpah, saudara. Di tengah-tengah kekayaan yang berlimpah di bangsa kita, masih banyak yang ditemukan. Ada yang ditemukan, saudara. Itu bayangkan tinggal di apa namanya, ada seorang siapa, kakek Yanto atau siapa itu di daerah mana saya lupa itu. Dia itu tinggal di apa namanya dekat kuburan itu dibuat galian tanah gitu bayangin. Dia tinggal di dalam. Sudah lama tinggal di situ. Baru dicek sama dinas sosial. Betapa mirisnya saudara bangsa kita ini. Saudara. Nah, maksud saya menceritakan ini saudara adalah bagaimana keadaan manusia pada waktu itu saudara. Tapi saudara dikatakan selama 600 tahun. 500 tahun sampai dia punya anak saudara. Nuh itu dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, kalau kita merenungkan itu saudara, sudah waktunya saudara kita itu memasuki hal yang seperti itu. Sudah waktunya kita mulai mengesampingkan masalah-masalah lahiriah kita. Sudah waktunya saudara kita itu tidak dipisahkan dengan keadaan anak kita, keadaan apapun. Sudah waktunya saudara kita lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain. Ya, kita yang ada di sini. Para orang tua yang ada di sini. Sudah waktunya saudara. Kita menatap masa depan. Sudah waktunya kita mulai memikirkan. Setelah aku umur sekian, bagaimana sih? Setelah nanti aku mengantarkan semua anak-anakku ini sampai mereka menikah. What next? Ya kan? Kalau saya lihat foto keluarga kami yang ada di bawah itu. Gimana kami itu foto yang dicetak oleh ya, teman di Malaysia. Ya. Waktu itu saya pelayanan ke sana Setiawan, ternyata mereka buka apa? Buka percetakan gitu mereka. Wah, kasih itu sama saya. Kirim foto saya di sana, mintalah kirim foto ada foto keluarga enggak? Lalu dia buat sendiri gitu. Lalu saya kadang perhatikan, oh, Kak Kesia masih kurus sekali. Lalu saya lihat saudara Brian itu saudara ada foto bapak saya saudara persis seperti itulah uh, wajah bapak saya gitu. Dari Brian itu yang senyumnya kayak gitu ya di foto itu. Ada foto bapak saya persis seperti itu. Saya lupa di mana itu. Saya nggak tahu mungkin udah hilang atau di mana gitu. Persis senyumnya itu kayak gitu. Saudara, uh, kan suatu saat kan kita akan mengalami hal seperti itu. Iya, dia kita mengantarkan semua. Gitu. Ketika Yakub mengantarkan seluruhnya, menyeberangkan semua keluarganya itu kan di tepi sungai Yabok itu saudara kalau saudara baca itu.
Ya. Nah, dia sendirian dikatakan bergulat dengan Allah. Saudara, ketika suatu saat kita menyeberangkan anak-anak kita kepada kehidupan mereka gitu. Iya. Saudara, kita mulai sudah harus memikirkan kehidupan di depan gitu. Saudara, Tuhan berjanji, saudara, kerajaan 1000 tahun, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru turun dari sorga. Itu nyata, saudara. Tapi bagi orang-orang, saudara, ya walau-walau lah. Hanya Tuhan yang tahu. Gitu kan? Tapi bagi kita, saudara, dengan kita bergaul setiap hari dengan Tuhan, saudara, seluruh pertanyaan yang mengganjal dalam hati kita, itu akan dijawab Tuhan secara perlahan. Itulah upah kita. Ya, karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia tahu. Dan dialah sebetulnya yang menciptakan kehidupan yang sedang kita jalani ini. Apa yang difirmankan, itu akan dialami oleh manusia. Ketika dia mengatakan, aku akan mengakhiri seluruh kehidupan manusia ini. Karena mereka sudah sangat rusak. Maka itu pasti jadi. Tetapi ketika dia mengucapkan firman yang positif bagi kita, itu pun akan kita alami. Itu sesuatu yang pasti. Itu sebabnya kita mesti mengetahui apa yang ada di hati Tuhan hari-hari ini. Lagi di mana dia sekarang? Apa yang sedang dikerjakan dia? Apa yang sedang dipersiapkan dia? Itu berarti kita itu melatih diri kita mempercayai bahwa Tuhan terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita sudah harus percaya mati itu sudah. Oh, kita nggak boleh lagi saudara sembarang seperti yang saya katakan, sembarang mengartikan isi Alkitab semau kita gitu kan. Kedengaran orang mungkin bagus gitu, tapi itu fiksi semua gitu sudah. Hayalat. Tapi saudara, sekarang dengan kita itu merenungkan dan mengizinkan Tuhan yang Maha Kuasa itu mengajari kita, membimbing kita gitu, menuntun kita. Tahukah saudara, setiap sikap hati kita saudara, itu diperhatikan oleh Tuhan. Dia perhatikan kapan kita memberikan hati kita, kapan kita mendengarkan dengan serius, bagaimana kita mempersiapkan untuk mendengarkan setiap perkataan-perkataan. Dia tahu semua. Iya. Jadi ketika saya mengatakan hal ini, jadi seperti itu, saudara. Memang pasti. Tetapi bagi saya, gitu, ketika mulai memperhatikan apa yang dialami oleh Nuh itu, saudara. Mau tidak mau bagi setiap kita mesti fokus. Kita nggak fokus kepada orang lain, tapi kita fokus kepada persekutuan kita dengan Tuhan. Iya, setiap hari. Kalau saudara ikut merenungkan apa yang saya renungkan ini, saudara akan memasuki tempat di mana Tuhan ada. Iya. Dan di dalam hati saudara, kalau saudara benar-benar bersekutu dengan Tuhan, di dalam hati saudara harus saudara temukan begini tanda-tandanya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah saudara itu merindukan sesuatu yang baru setiap hari. Atau ini mengharapkan. Kalau saudara sudah misalnya stuck gitu, ya, stuck itu kayak gini, kita jadi bersungut-sungut gitu, kita lesu, kita nggak bersuka cita, kita hanyut dengan keadaan batin kita dikotori oleh pikiran-pikiran kita yang negatif gitu.
Kalau dalam kondisi seperti itu, saudara, saudara harus cepat-cepat menyadari. "Nggak bisa." Jadi ketika sampai malam, gitu, saudara mau istirahat, gitu, kembalilah kepada itu. Berdoalah bersama. Aktifkan lagi doa bersama keluarga saudara. Berdoa bersama-sama. Iya, kita nggak boleh. Apa itu? Kita nggak boleh hanya menyalahkan gitu. Anak-anak nggak boleh menyalahkan orang tua. Orang tua juga nggak bisa menyalahkan anak-anak gitu. Berhenti saling menyalahkan. Berdoalah bersama. Sudah berdoa ya sudah. Mulai lagi sesuatu yang baru. Kalau perlu berikan nasihat kepada anak-anak, berikanlah nasihat. Tapi nasihat itu berikan dengan penuh kasih. Sadari gitu. Jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan selama ini karena saya terlalu sibuk, saya jadi kehilangan waktu dengan anak. Jangan taunya menyalahkan. Gitu. Ambillah. Cobalah kembalilah kepada kasih kita yang semula kepada anak kita. Ingat waktu mereka kecil. Ya kan? Kita sendiri, saudara, yang harus menciptakan. Kita sendiri yang harus menyatakan apa yang Tuhan nyatakan di dalam roh kita. Kita sendiri yang harus mengimplementasikan. Ayo berjuang. Jangan egois. Jangan hanya mementingkan urusan kita masing-masing. Pikirkanlah. Anak-anak kita juga punya masalah. Kemana mereka mau mengadu? Kita lah. Berikanlah waktu kita. Ya, dalam doa bersama-sama. Doa. Ini serius, saudara. Itulah artinya membangun bahtera keluarga. Saudara, segera masa kehancuran daripada bumi ini ada di depan mata kita. Iya. Tapi saudara, dia mau kita nggak fokus kepada kehancuran itu, saudara. Dia mau kita fokus kepada persekutuan kita dengan Tuhan, mendengarkan dia. Makanya kita mesti ajak anak-anak kita membangun bahtera itu bersama-sama. Supaya kita ketika banjir itu datang, kita itu diselamatkan. Ya. Dimanapun anak-anak kita berada, saudara, ada satu pemeliharaan Tuhan. Kita mengucap syukur, saudara. Saya mengucap syukur. Kalau saya renungkan hidup saya, tidak terjerumus kepada dunia ini. Dilindungi sama Tuhan. Seperti yang saya ceritakan sama saudara. Walaupun misalnya dulu saya jadi tempat judi di kosan saya, gitu kan. Terus setiap malam minggu nonton midnight, gitu kan. Saya, ya namanya midnight jam 12 malam, saudara, filmnya memang, saudara. Ya kan? Kan bisa saja saudara hal-hal negatif apapun terjadi, gitu. Dengan pergaulan, dengan orang-orang bebas, gitu. Tapi saudara, puji Tuhan, saudara, Tuhan melindungi, saudara, dari pergaulan bebas. Gitu. Iya, ada peran Tuhan di sana. Ada peran iman orang tua kita di sana. Iya, Tuhan mengenali. Tuhan tahu melindungi siapa kepunyaan. Makanya sedari sekarang, saudara, kita biasakan anak-anak kita ini benar-benar mengingat Tuhan. Iya.
Harus bisa anak-anak kita ini meniru iman kita. Artinya, harus ada sesuatu yang ditiru oleh anak-anak kita. Harus ada dari diri kita. Ya kita punya kebutuhan, apapun gitu kan. Melihat kan. Karena saya sering cerita kesaksian saya gitu. Anak-anak itu pasti diam-diam sudah mengetahui. Kami ini hidup karena Tuhan. Sampai dengan hari. Jadi kalau saya lihat foto itu saudara, apa ya, yang saya bilang di bawah itu boleh dikatakan masa-masa yang ya kan, masa-masa yang boleh dikatakan masa-masa yang sukar, tapi bisa tersenyum, saudara. Bisa bersuka cita. Jadi kalau saya lihat foto itu, iya, terakhir belum kenal handphone dia, masih kecil, saudara. Masih berapa tahun ya? 3 tahun, kalau nggak salah. Lupa. Ya, ya, masih ingat kepolosannya. Iya kan? Anak-anak kita kan waktu kecil kan. Kalau kita bandingkan sekarang kan kita jengkel kan. Apalagi kalau sudah mengurung diri di kamar terus main handphone gitu kan. Kadang-kadang nggak main handphone pun kita marahin kan. Padahal dia nggak main handphone, padahal mungkin dia tidur gitu kan. Atau mungkin lagi belajar gitu. Tapi saking di pikiran kita sudah negatif gitu. Tapi kalau kita ingat waktu mereka kecil, sudah. Kalau kita lihat foto itu ya. Saudara, itulah keluarga kita. Itulah yang kalau kita boleh merenungkan bagaimana Tuhan menciptakan keluarga kita ya. Keluarga saudara masing-masing. Gitu. Saudara bisa ingat seperti yang saya ceritakan sama saudara bagaimana saya bangga dengan bapak saya gitu. Kalau saya cerita itu. Bagaimana Tuhan pertemukan saya dengan mertua saya gitu, dengan keluarga mertua saya. Gitu. Saya kan terus ceritakan sama saudara. Ya. Karena ketika saya ceritakan itu saudara, dan saya mulai mengakui bahwa tidak ada sesuatu yang Tuhan bawa dalam hidup saya secara acak gitu. Tuhan itu seorang pencipta yang sangat kreatif gitu. Iya, dia punya apa ya, memandang sangat jauh ke depan. Iya, itu Tuhan, saudara. Jadi kalau kita merenungkan, sering-seringlah saudara, merenungkan bagaimana Tuhan memimpin hidup saudara sampai dengan hari. Maka saudara nantinya akan mulai menemukan ke arah mana. Ya. Bagaimana Tuhan akan membawa saudara, apa ya, nanti saudara, zaman kerajaan itu kan saudara harus punya gambaran dulu. Kira-kira orang-orang dalam kerajaan itu seperti apa sih? Nah, renungkan itu ya. Supaya saudara nanti punya pengharapan gitu. Nah, setelah mulai merenungkan nanti apa di situ, saudara harus berlatih dalam kehidupan saudara. Ingatlah firman Tuhan. Kenapa Tuhan harus mengatakan berbahagia orang miskin? Itu ada tujuannya. Berbahagia orang rendah hati. Kalau kamu ditambah pikir, kasih pikiran, semua firman-firman yang itu gitu. Itu ada tujuannya untuk memasuki kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi dia selalu membicarakan tentang kerajaan. Oke? Sekarang kan kita terus diberitahu seperti itu. Apalagi ketika kita mempersekutukan Nuh gitu ya. Jangan saudara bilang, bosanlah. Hanya persoalan ini berulang-ulang. Jangan, saudara. Jadi jangan anggap itu sepele gitu. Bayangkan Nuh bergaul dengan Allah 500 tahun, bahkan 600 tahun. Bayangin. Waktu kita masih sedikit, sudah berapa tahun sih? Lalu kita sudah bosan.
Ketika kita mengatakan bosan, tahukah saudara? Nanti Tuhan catat loh. Iya. Nanti saudara kelabakan kalau diangkat sedikit saja. Misalnya gini, oh kamu udah bosan ya datang sama aku ini. Oke, sekarang aku akan buat kamu tidak lagi merasakan aku setiap hari. Cobalah. Ini saudara, ketika saya mengalami sedikit aja kekhawatiran saudara, itu saya benar-benar ini saudara. Saya bingung saudara. Ketika saya merasakan sedikit saja mulai kayak demam apa gitu, saya bingung. Disitulah baru saya ingat saudara. Ih, ternyata selama ini aku sehat itu hebat sekali. Kadang dalam hal sedikit aja gitu. Ketika selama ini mungkin saya sehat karena ini kerja apa gitu ya sehat. Lalu tiba-tiba kena hujan jadi demam gitu, flu gitu. Saya tuh bisa kayak gitu. Ih, kayak gelisah saya gitu loh. Padahal saudara wajar lah gitu. Tapi saya ternyata saudara Tuhan itu sedang ini loh. Kamu kamu coba bedakan selama ini. Ketika aku pelihara kamu, coba bandingkan dengan sekarang. Ketika sedikit saja kamu memiliki ketakutan, kamu memiliki kekhawatiran, coba. Oh, di situ saudara benar-benar saya rapuh. Iya, tapi di situ saudara, saya tahu saudara, itu akan menjadi satu pelajaran bagi saya. Saya datang lagi. Ya, saya perbaiki lagi sikap saya. Dan saya yakin sangat cepat sekali Tuhan pulihkan. Itulah kehidupan yang kita jalani setiap hari. Itulah namanya bergaul dengan Tuhan. Saudara, kalau Nuh bisa 500 tahun, bahkan 600 tahun, saudara. Oke? Kalau bisa 600 tahun, berarti begini, saudara. Tuhan itu sangat kreatif. Menciptakan suasana setiap hari sampai 600 tahun. Bahkan masih lebih lagi dia hidup kan. Setelah itu, saudara. Berarti Tuhan itu seorang pribadi yang memang benar-benar selalu baru setiap hari. Sehingga tidak membosankan. Bayangkan hari yang dilalui. Kita bayangkan Pak Saudara. Kita baru 100 tahun aja udah kayak menyerah dalam hidup ini. Sudah mau mati semua. Iya, kalau orang sudah mencapai umur 100 tahun. Kadang-kadang lihat. Kalau ternyata cuma segitunya umur 100 tahun. Sudah kayak gitu menderita sakit selang di mana-mana. Sudah ini. Lebih baik mati aja lah. Nah, saya ketika dengar itunya ini. Sudah cuci darah terus. 3 kali seminggu. Wah, ngapain lagi hidup kayak gitu. Kalau menurut saya, mending mati aja laksanakan ini. Kalau Tuhan kata kayak gitu. Itu baru belum mencapai 80 tahun. Ini 500 tahun. 600 tahun. Berapa kali lipat? Berarti kan makin lama makin baru kan. Segar terus kan. Betul nggak? Berarti saudara, tanpa sadar saudara. Ketika kita setiap hari mendengarkan Tuhan. Bayangkan tadi saudara, yang lain ini nggak dipedulikan sama Tuhan. Cuman satu orang Nuh ini saja loh saudara yang diperhatikan oleh Tuhan. Dan oleh karena Nuh ini, istri dan anak-anak dan mantunya diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena Nuh.
Jadi Nuh itu fokus, saudara. Bisakah kita fokus setiap hari? Apa rahasia? Benar nggak Tuhan itu kreatif seperti yang dikatakan tadi? Benar. Tentu kita harus buktikan dengan pengalaman kita. Jadi kita nggak boleh, saudara, kalau misalnya hari kemarin kita membicarakan misalnya kegagalan misalnya, hari ini rasanya kita itu jadi keluar kata-kata kita negatif. Besok berubah. Jangan lagi ucapkan kegagalan yang kemarin. Mulailah hari besok dengan hari yang baru. Cari apa yang menjadi rencana Tuhan. Mulai cari. Iya, selalu ada jalan, sudah. Berapa ini? Berapa itu? Baik, oke. Mari kita ini ya, share ya. Mari kita masuk. Silahkan. Oke, lihat. Kita mulai dari bawah ya. Bahwa beberapa orang tidak menerima aliran zaman sekarang adalah karena hal ini telah menciptakan penghalang bagi mereka. Mereka berkata dalam perjanjian lama banyak nabi yang juga mengucapkan banyak perkataan. Jadi mengapa mereka bukan Tuhan yang menjadi daging? Tidak. Tuhan zaman sekarang mengucapkan firman. Cukupkah itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berinkarnasi? Engkau tidak meninggikan Alkitab. Engkau juga tidak mempelajarinya. Jadi dasar apa yang engkau miliki untuk mengatakan bahwa dia adalah inkarnasi Tuhan? Coba lihat itu, saudara. Apa yang mereka pegang tadi itu, saudara. Alkitab tadi kan. Jadi mereka itu suruh, wah, mereka juga membandingkan Nabi di perjanjian lama itu, saudara. Ketika diucapkan itu. Oke. Kita lihat lagi, saudara. Engkau mengatakan firman ini diinstruksikan oleh Roh Kudus dan engkau percaya tahap pekerjaan ini dilakukan oleh Tuhan secara pribadi. Tetapi atas dasar apa engkau mengatakan hal ini? Maksud mereka, apa acuannya dalam Alkitab? Nah, itu saudara, disitulah apa namanya kokohnya Alkitab itu gitu bagi mereka. Makanya, jadi ketika Tuhan datang gitu, kayaknya memang Tuhan itu harus permisi sama Alkitab itu, tapi bukan sama Alkitab itu. Lucunya itu Tuhan itu harus permisi sama si orang-orang ini gitu loh. Yang menginterpretasikan Alkitab itu. Itu masalahnya, saudara. Jadi di situ letak permasalahan yang sedang kita bahas ini tentang Alkitab ini. Saudara, Tuhan Yesus ketika menerangkan yang di dalam apa namanya Taurat itu kepada ahli-ahli Taurat itu, ketika dia memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, dia tidak membaca Taurat. Dia tidak mempelajari Taurat. Makanya saudara, seperti ketika kita punya orang, saudara, ketika saya mempersekutukan ini, saya kan nggak pernah berjumpa dengan orang ini. Saya tidak pernah menjadi murid mereka duduk di kakinya. Gimana coba saya menjadi murid daripada orang ini gitu? Bahasanya saja berbeda. Gimana caranya? Untuk masuk ke lingkungan itu sulit rasanya gitu. Tapi kok bisa saya menerangkan? Tentu kan itu tanda tanya. Seperti itu kan orang bisa menghujat saya gitu. Menghujat Tuhan sebetulnya. Orang kan tidak tahu. Makanya sudah ketika saya cerita kepada saudara perjalanan saya itu sudah. Di satu sisi ingin meneguhkan hati saya.
Bukan kamu, tapi aku. Akulah yang telah datang. Itu kan sebetulnya. Gitu. Ini bukan mengenai kamu. Tapi kan kamu bisa lihat sendiri bagaimana apa yang kau ajarkan melalui pikiran. Coba perhatikan. Karena engkau mau terus duduk di kakiku, maka kesalahan-kesalahan yang kamu buat ketika engkau berbicara, aku telah menanggung. Iya, karena dia tanggung jawab gitu loh. Karena dia tahu, kan dia yang bilang kita rusak. Saya percaya. Memang iya kok Tuhan saya rusak gitu. Tapi aku lihat bagaimana engkau memperbaiki aku Tuhan. Tuhan, kapan kami bisa mengikuti? Siapa yang kami teladani? Siapa? Ketika saya coba meneladani guru kita sampai terakhir kan guru kita. Akhirnya Tuhan panggil. Ya kan? Itu benar-benar ketika saya ingat ketika saya tidak bisa menjumpai dia gitu. Ketika dia masih sakit itu. Saya taat gitu. Bisa nggak saya datang ke Bandung? Uang kita ada. Bisa nggak saya datang ke Bandung? Nggak bisa. Ya sudah. Sampai akhirnya meninggal gitu. Saya nangis gitu. Tuhan, Tuhan katakan, apa waktu 2 tahun nggak cukup bagi? Saya ingat bagaimana saya mengikuti dia. Gitu. Dan akhirnya Tuhan singkatkan gitu. Oh ternyata saudara, dia itu nggak bisa mengalahkan ambisinya untuk tetap melakukan mujizat-mujizat, saudara. Itu Tuhan ajar saya. Nah, itu perjalanan yang panjang, saudara. Sehingga saudara, siapa lagi yang mau kita tiru? Siapa? Siapa lagi yang akan menyatakan Tuhan itu? Kalau Tuhan itu datang, di mana kita mau lihat dia? Katanya Tuhan itu sudah datang kedua kali. Di mana dia? Apakah kita nunggu orang lain? Apakah kita nunggu mereka datang? Kapan kita akan mengerti bahasa? Bukankah mereka akan mengirim utusan juga? Kan itu mustahil kan untuk sampai ke kita itu rasanya gimana. Tapi saudara, ketika kita membaca firman ini, diam-diam Tuhan yang di sorga itu, Tuhan yang maha kuasa itu sendiri mengajari kita. Benar-benar kita boleh berkata, Tuhan ada di antara kita. Karena itu kebenaran, saudara. Yaitu firman. Artinya, kalau kita percaya itu firman, dan kita percaya iya dan amin, maka firman itu akan menjadi daging yang bisa kita pegang. Artinya, firman itu akan menjadi pengalaman kita. Iya. Jadi ketika dia mengatakan ini, saudara, saya boleh mengerti bagaimana halangan yang dialami oleh Tuhan yang berinkarnasi itu untuk boleh menyatakan diri. Karena apa? Secara diam-diam, saudara, saya sudah menerima Tuhan yang berinkarnasi itu, saudara. Oh, ketika diterangkan Tuhan kepada saya, ketika saya lihat hidup saya dari awal, ketika saya perhatikan, iya ya Tuhan. Kalau aku bisa ada sampai hari ini, kalau aku bisa hidup sampai dengan hari ini, bisa terus bergaul dengan Engkau Tuhan, saya yakin karena memang Engkaulah itu. Iya, saudara. Dengan kita. Dari situ kan kita ini, saudara, kita bisa mulai mengerti. Jadi setiap kali ketika dijelaskannya, kita bisa mengerti, saudara.
Engkau memusatkan perhatianmu pada firman Tuhan zaman sekarang. Dan tampaknya seakan-akan engkau telah menyangkal Alkitab dan mengesampingkannya. Itulah tuduhan. Makanya saudara, dan saya mesti pelan-pelan ngomong sama saudara. Makanya saya katakan saudara mesti mengalami Tuhan itu sendiri. Kalau saya katakan berulang-ulang tentang pengalaman saya, tak ada tujuannya untuk memuliakan saya, tak ada. Yang saya sedang ceritakan adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana ternyata Tuhan yang membimbing saya sejak dari dulu. Yang juga membimbing bapak saya. Yang juga membimbing ibu saya. Tuhan yang sama, yang datang sekarang. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang datang kedua kali. Dia tidak berbeda. Dia satu hakikat. Iya, itu teguh dalam hati kita, saudara. Makanya saudara mesti punya itu, saudara. Sehingga Tuhan itu aman gitu loh. Maksudnya itu dia nggak ini lagi, saudara, nggak deg-degan lagi membiarkan kita itu sendirian. Karena kita sudah punya Tuhan. Nggak deg-degan lagi, saudara. Ketika kita ngomong, dia nggak takut lagi ya salah ngomong nanti dia ini kacau itu. Karena kita sudah berlatih tiap hari. Orang-orang seperti inilah yang ada dalam kerajaan itu nanti. Gitu loh saudara. Saudara bisa membayangkan kalau saudara itu jujur ya, saudara jujur, saudara apa namanya ya, baik, saudara punya kemurahan hati, punya kasih, punya yang mengampuni, saudara sabar, gitu kan? Saudara bisa mendengarkan orang, saudara tulus, gitu kan? Gak punya niat jahat. Kan yang saudara harapkan kan akan ada orang-orang seperti itu yang seperti saudara, gitu kan? Kan kalau orang itu apa ya? Kalau dia ngomong, kalau saudara memiliki hati yang tulus, saudara akan tahu saudara mana orang tulus, mana tidak. Saudara akan tahu. Kalau saudara terus berjuang untuk menjadi orang tulus, gitu. Jadi bayangkan nanti orang-orang yang tinggal dalam kerajaan itu adalah orang-orang seperti itu. Betapa indahnya kerajaan itu. Iyalah. Dan demikianlah mereka pun menganggap bahwa engkau percaya pada ajaran sesat dan bidah. Disinilah saudara. Jadi pada waktu itu saudara, eh, mereka ini benar-benar ini kan masih awal-awal. Ketika mereka mengatakan Tuhan sudah datang lah segala macam. Mereka itu kayak di ini sudah di teror terus. Memakai dasar Alkitab sampai sekarang saudara. Jika engkau ingin memberikan kesaksian tentang pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, engkau harus memahami hal yang sebenarnya mengenai Alkitab, struktur Alkitab dan hakikat dari Alkitab. Sekarang ini orang-orang percaya bahwa Alkitab adalah Tuhan dan Tuhan adalah Alkitab. Jadi mereka juga percaya bahwa semua perkataan dalam Alkitab adalah satu-satunya perkataan yang Tuhan ucapkan. Dan bahwa semua perkataan itu diucapkan oleh Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan bahkan mengira meskipun 66 kitab perjanjian lama dan perjanjian baru semuanya ditulis oleh manusia, semuanya itu diberikan oleh ilham dari Tuhan dan merupakan catatan perkataan Roh Kudus. Itu saudara itu mau keblinger. Bayangkan saudara. Silsilah raja-raja. Bagaimana semua? Jadi sampai semua itu bisa dikutip dan menjadikan semua itu menjadi bisa bahan khotbah. Bayangin. Sampai segitunya. Jadi semua mau perkataan iblis kayak di sana mau apa di situ semua jadi firman Tuhan saudara. Mau pikiran iblis, ya pokoknya itu semua firman Tuhan. Gimana?
Nggak bisa membedakan. Padahal kan jelas-jelas aku bukan Tuhan. Kan kata Paulus kayak gitu. Tapi itu menjadi firman Tuhan juga. Artinya kesalahan Paulus, kesalahan Petrus, kesalahan siapapun nabi-nabi atau siapapun yang nulis itu. Kalau salah tulis, pokoknya itu jadi benar. Itulah. Karena itu ada di Alkitab. Dan mereka akan mencari pembenaran-pembenaran dari setiap pemahaman yang keliru tadi. Iya. Membuat makin keras kepala. Membuat makin sulit menerima Tuhan itu, saudara. Pokoknya saudara, Tuhan itu nggak bisa keluar dari pagar Alkitab. Begitu mengerikan, saudara. Ini adalah pemahaman manusia yang keliru dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya, selain kitab-kitab nubuat, sebagian besar perjanjian lama adalah catatan sejarah. Beberapa surat dalam perjanjian baru berasal dari pengalaman orang. Dan beberapa berasal dari pencerahan Roh Kudus. Surat-surat Paulus misalnya muncul dari pekerjaan seorang manusia. Surat-surat itu semuanya adalah hasil pencerahan Roh Kudus. Bukan langsung firman Tuhan. Jadi ketika dia merenungkan sesuatu, maka Tuhan cerahkan, Roh Kudus cerahkan. Makanya kan diambil dari kitab Mazmur gitu kan. Nulis kitab Ibrani misalnya. Jadi itu pencerahan semua. Bukan firman Tuhan. Berarti ya? Oleh karena dia memikirkan sesuatu, maka dia dicerahkan gitu loh. Oh, makanya kayak gini ya. Ah, gitu loh. Itu artinya pencerahan. Dan dituliskan kepada jemaat-jemaat dan merupakan kata-kata nasihat dan dorongan bagi saudara-saudara, saudara-saudari di jemaat-jemaat. Di jemaat pada waktu itu, saudara, yang kondisinya seperti itu. Lalu sekarang dikotbahkan, dibawa ke zaman sekarang. Berulang-ulang. Dari dulu ke dulu. Kayak gitu, saudara. Perkataan itu bukan perkataan yang diucapkan oleh Roh Kudus. Paulus tidak dapat berbicara atas nama Roh Kudus. Dan ia juga bukan seorang nabi. Apalagi melihat penglihatan yang Yohanes lihat. Surat-suratnya ditulis untuk jemaat-jemaat di Efesus, Philadelphia, Galatia, dan jemaat-jemaat lain. Dan dengan demikian, surat-surat Paulus dalam perjanjian baru adalah surat-surat yang Paulus tulis kepada jemaat-jemaat dan bukan ilham dari Roh Kudus. Juga bukan perkataan langsung Roh Kudus. Jadi hanya surat. Dia merasakan kepedihan atau apapun gitu kan. Dia tuliskan pengalamannya. Itulah surat-surat itulah yang kembali dikumpulkan dan dijadikan Alkitab. Saudara, dengan menerangkan ini, saudara, sekali lagi, saudara, Tuhan bukan sedang mendiskreditkan Alkitab itu. Tapi bagaimana cara orang memperlakukannya. Itulah yang ditegur. Gitu ya. Kalau umat itu, saudara, bisa keluar dari pengkultusan Alkitab itu, maka tulisan-tulisan yang lain daripada orang-orang selanjutnya itu akan bisa ditemukan, saudara. Dan kita akan bisa mendengarkan perkataan-perkataan yang baru dari Tuhan. Kalau saya tidak mulai percaya kalau Tuhan itu sudah datang dan saya tidak mengucapkannya, tentu kita tidak akan pernah mengalami namanya Tuhan itu sudah datang kedua kali. Itu kuncinya. Tapi ketika saya tiba-tiba, saya ingat suatu saat, saudara, ketika tersentak saya, saudara. Ih, bagaimana kira-kira kalau Tuhan memang sudah datang? Wah, itu, saudara. Di situ, saudara, titik poinnya, itu, saudara.
Oh ya, Tuhan sudah datang ya. Disitulah saya selidiki tentang kedatangan Tuhan. Barulah mulai menemukan. Seperti ada bintang yang besar saya ikuti. Yang ada di hati saya. Disitulah Tuhan mulai menampakkan diri. Kita gak mencari orang di luar. Tapi kita melihat dalam persekutuan kita ini. Ketika kita terus setiap pagi bersekutu dan malam kita bersekutu. Disitulah kita melihat. Ternyata memang benar. Tuhan sudah datang kedua kali. Dan tinggal di antara kita. Mengajari kita, membimbing kita. Dan bimbingannya itu benar-benar. Gitu kan? Mari kita berdoa. Kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari yang buat persekutuan ini. Engkau terus menarik kami. Engkau terus memutarkan kami dalam hati-Mu itu. Kami tundukkan hati kami ini sepenuhnya. Karena kami ini milik-Mu ya Tuhan. Kami beristirahat dalam hadirat-Mu Tuhan. Supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Untuk kembali memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.